Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Akmaryadi dengan NIM 06.500.20.010. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas audit sistem informasi. Di sini saya mengaudit dari perusahaan Telkom Indonesia. Lalu yang saya audit ini adalah data kepuasan pelanggan terhadap internet dari perusahaan Telkom Indonesia itu sendiri. Yang pertama ini ada latar belakang perusahaan perseroan atau Persero PT Telekomunikasi Indonesia TBK selanjutnya disebut perusahaan atau Telkom sebagai sebuah badan usaha milik negara atau BUMN wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, yaitu Undang-Undang Perseroan dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG di Indonesia. Dalam pengelolaannya, perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG sebagai landasan operasional yang meliputi kaidah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas, dan fairness atau kewajaran. Selain itu, Telkom sebagai perusahaan publik yang terdaftar di berbagai pasar modal atau multilisting diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum atau stakeholder. Sebagai perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI, Telkom harus tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Salah satu bentuk kepatuhan berupa penyampaian informasi kepada OJK dalam setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian senior vice president atau SVP internal audit sehubungan dengan adanya kepentingan dan resiko perusahaan serta resiko bersama pada anak perusahaan, perusahaan terafiliasi dan entitas lainnya. Departemen Internal Audit atau IA melalui mekanisme sinergi dan melalui pengaturan hubungan kerja dapat melakukan fungsinya bersama dengan unit yang melakukan peran audit pada anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan entitas lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, di atas sekaligus untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan purpose, visi, dan misi, serta memberikan landasan dan pedoman bagi IA yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan kerja atau Charter Internal Audit perusahaan yang selanjutnya disebut Internal Audit Charter. Lalu di sini ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada perusahaan Telkom Indonesia ini. Di sini saya ada 3 komponen dari COVID yang saya pakai. Yang pertama ini manage strategi. Nah, manage strategi ini saya membuat pertanyaan. Yang pertama itu, apakah perusahaan Telkom mempunyai strategi sendiri dalam memasarkan produk internet agar pelanggan dapat percaya kepada perusahaan? Yang kedua ini, bagaimana perusahaan Telkom memastikan bahwa pelanggan menjadikan internet dari produk Telkom menjadi pemakaian tetap? Dan yang terakhir ini, apakah ada strategi sendiri dari perusahaan Telkom dalam bagian harga agar pelanggan tetap ingin memakai produk internet dari Telkom? Yang kedua ini ada manage aset. Pertanyaan yang pertama itu, apakah perusahaan Telkom mempunyai strategi sendiri dalam memasarkan produk internet agar pelanggan dapat percaya kepada perusahaan? Yang kedua itu, bagaimana perusahaan Telkom memastikan bahwa pelanggan menjadi internet dari produk Telkom menjadi pemakaian tetap? Ini manage aset. Yang pertama itu, bagaimana perusahaan PT Telkom Indonesia menjaga kualitas modemnya? Yang kedua, apakah PT Telkom Indonesia memastikan bahwa kualitas internet dan ketahanan modemnya itu bisa dijaga panjang dan bagaimana caranya? Yang terakhir itu, bagaimana cara perusahaan PT Telkom Indonesia melindungi jaringan dari luar agar tidak terganggu ketika ada musim hujan dan menggunakan apa?
terakhir ini ada manage suppliers. Tanya yang pertama ini, apakah modem dari PT Telkom Indonesia memiliki kualitas yang baik? Bagaimana PT Telkom Indonesia memastikan semua itu kepada pelanggan? Yang kedua, apakah modem dari PT Telkom Indonesia berasal dari supplier lain? Jika iya, tolong jelaskan bagaimana standar kualitas yang diminta oleh PT Telkom Indonesia. Dan jika tidak, jelaskan kualitas yang diinginkan oleh PT Telkom Indonesia. Pertanyaan terakhir ini, apakah PT Telkom menyediakan garansi untuk pergantian modem kepada pelanggan? Jadi, ini aja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.